Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia, berbagai macam daerah, dan setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani, yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar. Jadi semakin saya terjun ke lapangan, semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan. Cuma seperti ini, kami berharap DKI semuanya di PNS kan Pak, gitu kan, para dewan semuanya. Kami di PNS kan semua, kami memang mengabdi di sekolah negeri sudah bertahun-tahun, walaupun memang ada keinginan dari pemerintah atau para dewan menginginkan tidak P3K, pada dasarnya menjadi dilema buat kami. Kenapa? Kami di sekolah negeri sudah bertahun-tahun, satu harus bersaing dengan yang muda-muda. Nah, tapi yang lain-lainnya kita mengabdi dari tahun 2005 ke bawah, itu masih ada. Gitu kan, 2005 ke atas juga sampai tahun 2000 sekian. Ini sekarang kalau dihitung-hitung kami sudah ada hampir 15 tahun, 14 tahun. Ini belum terselesaikan. Sedangkan keadaan di lapangan sangat membutuhkan sekali tenaga guru. Kami ini kalau dibilang sudah membackup semua pekerjaan para PNS guru yang ada di sekolah kami. Tapi kesejahteraan kami ini benar-benar disamakan seperti buruh. Itu yang sangat kami sangat miris. Di sisi lain pemerintah dan para dewan menyuruh kita agar ijazah kita harus S1 semuanya. Kita mengikuti aturan itu, ya kan? Kita tertib dengan aturan main tersebut, ya kan? Nah, lalu kita juga menambah ilmu dari segala macam. Kita ikut workshop, kita ngikut seminar dan segala macam. Kita haus dengan menambah ilmu demi untuk berbagi ilmu untuk anak-anak kita. Tetapi yang sangat kami kecewakan adalah masih miris tentang permasalahan. Karena kesejahteraan kami itu disamakan dengan buruh. Buruh dapat UMP sekian, kita pun juga dapat UMP sekian. Di mana perjuangan yang kita berkali-kali berpuluh-puluh kali datang ke DPR, berpuluh-puluh kali ketemu dengan para Mendikbud, dengan siapapun kita temuin untuk mencapaikan permasalahan kita ini. Ini sangat miris sekali. Nah, lalu selanjutnya juga, selain itu masalah sertifikasi. Sertifikasi untuk di sekolah negeri, ya terutama di Jakarta. Kalau di daerah, dalam persyaratannya bahwa bisa menggunakan SK wali kota atau bupati. Sedangkan kita di Jakarta tuh sulit sekali. Malah swasta, ya yang dari dulu-dulu ya, pertama kali sertifikasi itu muncul, 2 bulan mengajar aja sudah bisa dapat sertifikasi. Ini menjadi dilema buat kami, gitu kan. Kami sampai sekarang udah 16 tahun nggak punya, dengan alasan kita harus dites. Ngapain juga kita dites, sedangkan pengalaman kita bukannya sombong, bukannya apa, kita tuh sudah berusaha membantu anak-anak didik kita agar mereka sesuai harapan kita untuk membangun Indonesia ini lebih baik, gitu kan. Nah, tetapi yang sangat saya kecewa ini, kenapa harus pakai tes gitu? Kenapa nggak pakai perlengkapan administrasi yang lain yang memang harus dibutuhkan gitu kan? Kita bisa dilakukan mungkin tes kejiwaan, tes apa ya silakan, tes narkoba ya silakan gitu kan. Tetapi untuk hal-hal tes misalnya pedagogik atau apa ya jelas untuk permasalahan kita akan tersingkirkan sama yang baru, yang fresh banget. Tapi jangan pernah menyepelekan kami yang istilahnya fresh graduate lebih bagus daripada kami gitu kan. Ingat, pengalaman mengajar itu ya kan bisa didapatkan dari segala hal. Pengalaman bekerja bisa didapatkan dari segala, sama seperti bapak-bapak dewan. Bapak-bapak dewan aja usianya semakin tinggi itu semakin matang, semakin luar biasa buat kami. Memperjuangkan kami itu semakin gigih, seperti Pak Andreas, ya Pak Nababan, luar biasa gitu kan. Pak Saiful, semuanya para dewan, Bu Hetifah, luar biasa sekali membantu, selalu rajin untuk komunikasi bersama kami lewat jalur FGII dan segala macam, berusaha untuk memperjuangkan ini semua. Nah, kami selalu mengikuti itu dari segala hal para dewan
melakukan membuat virtual, kami selalu ikuti. Menurut para dewan misalnya ya semoga tidak ada fresh graduate itu lebih bagus daripada yang tua-tua gitu. Kita sangat miris gitu kan. Soalnya kita sempat dengar dari para dewan itu sempat berbicara seperti itu gitu kan. Cuman kan kita nggak mungkin juga harus beradu mulut dengan para dewan ya, di mana para dewan juga sangat membantu kita dari sisi yang lainnya gitu kan. Nah, disinilah harapan kami berharap gitu kan, tolong permasalahan P3K atau PNS ini dikaji lagi lebih dalam, bukannya organisasi besar berharap ini P3K agar cepat selesai. Tidak begitu caranya. Lihat dong di lapangan kami yang sebagai pelakunya gitu kan. Masa harus disamakan, harus di P3K? Sedangkan di sekolahan itu aja PNS masih banyak, ada juga PNS. Nah, di situ PNS pun juga terkadang bisa aja loh mendiskriminasikan kita karena kita statusnya P3K gitu kan. Ya mereka pasti akan mengucilkan gitu kan. Nah, di sini salah satunya ya, salah satu yang mungkin bisa dipahami dan kemungkinan akan terjadi suatu hal ya sama seperti di DKI, KKI itu aja masih aja terjadi diskriminasi dengan pokoknya PNS itu segala-galanya di sekolahan gitu kan. Nah, PNS itu pokoknya gimana gitu, bukan saya menjelekkan PNS, tapi banyak manusianya yang seperti itu gitu kan. Nah, di sini perlu dikaji lagi gitu kan, tapi bukan berarti akan menghambat program ini ya. Saya berharap ya atas nama teman-teman ini secara hati yang paling dalam, bukannya untuk menjelekkan atau apapun, tapi di sini kita mencari solusi. Ya kan, saya selaku pelaku, saya akan menyampaikan ini dengan keadaan di lapangan ya kan. Nah, saya pun juga berharap para dewan mencarikan solusi yang terbaik untuk kami semua gitu kan, karena tujuannya janganlah nanti kami akhirnya di sekolah kami sama balik lagi akan dibully-bully lagi gitu loh, akan didiskriminasi lagi, itu pasti terjadi gitu kan. Nah, itulah yang kami harapkan. Kalau bisa kami berharap kita semua di PNS kan gitu kan. Oke, kalau berbicara harus pakai tes gitu kan. Ya, itu tes bisa kita tidak lanjuti segala macam. Oh ya udah ya kemarin. Seperti itu. Itu saja dan juga tolong